Masih di channel Farid Putra Motor ya lur. Hari ini kita kedatangan Kijang LGX. Gak tahu ini LGX atau LSX, yang penting kita Kijang diesel. Kurang paham saya soal tipe Kijang. Dan diesel 2,5. Dan keluhannya itu suaranya agak kasar. Udah waktunya setting klep. Terus ada kebocoran seal askrep di bawah. Kemarin udah kita lihat sampai ketiup angin, sampai di kalter box paling ke belakang, lari ke belakang untuk olinya. Dan mohon maaf ya Pak untuk sang pemilik, karena baru kita kerjakan, karena 2 hari datang masih belum kita kerjakan karena masih ada kendala di unit yang lain, jadi ini agak tertunda dan baru kali ini kita lakukan penanganan. Oke, untuk yang lainnya ini udah dibelikan timing belt sama orangnya, sama seal-sealnya udah, tinggal nanti kalau ada yang kurang baru kita nanti belikan. Terus ini enggak ada termostatnya karena tadi pas kita gas airnya kan arahnya dari sini terus ke sini, itu langsung muncul digas dikit-dikit keluar. Itu salah satu ciri kalau nggak ada termostat. Tapi kalau ada termostatnya nggak mungkin digas naik atau airnya muncul. Terus di sini banyak, ini udah lama patah, jadi suaranya agak ada bung-bung dan sedikit kasar. Jadi udah dibelikan. Ini kita lihat, hidupkan dulu untuk mesinnya. Untuk RPM sepedonya juga nggak hidup, mati ya lur. Nanti ini kita akan cek juga gimana hasilnya. Nah ini kalau airnya kalau kita gas pasti muncrat, soalnya air itu ke sini naik ini ya lur, soalnya air itu ke sini naik terus ke sini, bukan ke sana, tapi dari bawah sini ke sini langsung ini naik. Kalau suaranya ya gini, tapi mobilnya aman dari ngobos, nggak ngobos, cuma ada bocor dan minta diperhalus untuk suaranya. Nanti untuk nozzle juga kita kalibrasi. Ini kita bongkar dulu untuk nozzle-nya. Oke, kita lanjut dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk alamat dan nomor kontak ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Klepnya udah kita setting ya lur. Untuk klepnya kita udah ratakan dengan ukuran 30 semua. Kemarin itu ini untuk ukuran klepnya ada yang 45, 48, 48, 43, 30, 40, 33, 50. Dan suara yang menyebabkan agak kasar dan kopior. Terus untuk nozzle-nya kemarin udah kita tes. Nah, ini udah kita tes semua, ternyata ukurannya 120, dan ada yang di bawah 100. Terus sudah kita setting 130 rata, udah kita ratakan, udah beres. Terus gak ada lagi kendala lainnya. Terus ini tinggal kita buka, kasih termostat. Untuk di sini aman semua, garing kering, nggak ada permasalahan di depan, bagian depan. Dan untuk kebocoran itu bisa dari sini. Ini di dalamnya ada o-ring. Ini nanti kita buka, kita bersihkan, kita kasih o-ring baru. Terus kita pasang lagi, kita perbaiki karena sangat parah sekali di bawah. Terus untuk kalternya, kalter bawah udah kita bongkar tadi. Pak kalternya itu pakai pak kertas. Pak kertasnya ini nggak tahu ini bikinan sendiri atau gimana untuk pak kertasnya, tapi kita tadi pas buka itu ringan semua, nggak ada yang kenceng, jadi rembesnya dari sini. Terus ini udah kita perbaiki, udah kita
bersihkan, udah kita ganti. Kita cuma main lem aja, ini kita main lem aja, kita bersihkan. Dan untuk transmisinya udah kita turunkan juga, ada kebocoran di olinya. Dari oli sini itu banyak kebocoran, jadi yang menyebabkan ini kotorannya, olinya pada keluar semua. Untuk kampasnya masih bagus, cuma ada banyak kotoran, masih bagus semua, cuma banyak kotoran, nanti kita bersihkan. Tinggal kita kontrol untuk seal askrupnya, seal askrup bagian belakang. Nanti kita coba buka sekalian, bocor atau tidak, karena terdapat tetesan warna hitam. Kalau hitam itu punyanya mesin, dan tetesan warna bening. Warna bening itu punyanya transmisi. Jadi sekalian kita cek. Oke, kita lanjut dulu ya lor. Udah terpasang untuk timing belnya baru ya lor. Ini dengan tipe YZZ01, ini ori. Terus untuk termostatnya ini udah kita bongkar dan nggak ada termostat, kita udah belanjakan, kita pakai termostat yang ukuran 82 derajat. Nah ini untuk pemasangannya pun nggak usah pakai lem, tinggal kita masukkan, soalnya udah ada ring karetnya. Kayaknya nggak cukup. Oh bentar, ada karetnya juga di sini ya. Ini jadi nggak usah pakai lem, langsung pakai karetnya aja, tapi kita bersihkan dulu. Oke, udah pas, udah masuk. Ini tinggal kita baut gitu aja. Oke, kita lanjut dulu ya lor. Udah kita belikan untuk kampas kopling, dan untuk matahari atau cover clutchnya, juga rilis bearingnya, juga untuk garpu koplingnya juga kita belikan karena yang lama udah berlubang. Seal askrup dan seal noken as. Ini adalah seal transmisi depan. Untuk ini kayaknya transmisi belakang, ini salah beli. Ini nanti kita tukerkan, sekalian ganti aja kalau gitu yang belakang. Yang depan masih belum kita belikan. Ini tinggal masih kita pasang untuk seal askrup bagian belakangnya, dan transmisinya masih kita bersihkan. Untuk mesinnya masih kita rakit depannya. Ini kita lanjut dulu ya lur. Oke, kita sekarang lagi ada di kolong mobil untuk pemasangan transmisinya. Kita pasang dulu untuk transmisinya, dan di sini kita mengganti kampas ganda, kampas kopling, juga rumah koplingnya, dan juga untuk transmission mountingnya udah kita ganti. Dan ciri untuk plat kopling itu kampas tipis, dan yang menyebabkan bergetar saat lepas kopling itu ada di sini ya lor. Kita bisa lihat di plat ini. Nah, ini kalau ini rata berarti ini pas posisinya, tapi kalau plat ini masuknya ke dalam,
ini terlalu tebal untuk kampas koplingnya. Tapi kalau ini ya, tapi kebanyakan itu ini keluar gini cembung, itu menandakan berarti kampasnya udah tipis. Dan terus kalau untuk dilepas kopling, saat dilepas bergetar, itu biasanya plat atau lidah kopling ini ada yang timbul gini, 1, 2 atau 3, enggak rata semua. Itu yang menyebabkan kalau istilahnya di sini itu ndrodok atau bergetar saat dilepas kopling, harus diimbangin gas gitulah kira-kira. Jadi pas waktu masang dan pembukaan perhatikan ini gimana dan kendalanya apa, nanti bisa ditafsir dilihat dari sini, bisa ditafsir. Oke, ini kita pasang dulu ya, soalnya di kolong di bawah mobil. Udah selesai untuk kijangnya ya lor, tinggal kita semprot ini udah kita mesinnya udah kita rakit semua, udah beres, udah kita hidupkan, tapi masih kurang halus, ada sedikit kasar. Nanti kita hidupkan lagi karena untuk dinamo isinya masih belum kita rakit. Untuk IC nya ini udah kita modif IC, jadi belum kita rakit, cuma kita hidupkan kemarin, tapi akinya udah habis, jadi kita cas dulu. Ini proses pemolesan untuk lampu, karena orangnya minta dipoles untuk lampunya. Jadi ini kita lepas dulu dan nanti kita akan semprot ini gak tembus, untuk cahayanya kurang tembus, enggak seperti radiator. Kalau ini kan agak tembus itu. Nah, ini kita semprot nanti biar kotorannya keluar, dan pendinginan juga AC-nya lebih maksimal kalau airnya itu udaranya free flow. Oke, kita lanjut dulu lur. Oke ya lur, untuk radiatornya udah kita servis, dan di sini banyak yang biasanya kalau kijang itu di dalamnya ini enggak ada sekatnya, sehingga alirannya langsung dari sini turun ke bawah. Di sini alirannya kurang maksimal. Seharusnya kalau orsinilnya itu ada sekat, sehingga tekanan itu langsung lari ke sini, sehingga airnya bisa sirkulasi di seluruh radiator. Ini kemarin nggak ada apa ya, sekatnya, jadi kita bikinkan di dalam supaya ada sekat dan tekanan airnya bisa langsung ke sini dan menyeluruh. Kalau nggak ada, kebanyakan cuma dari sini aja ke bawah. Jadi itu salah satu penyebab yang panasnya agak tinggi dan ada overhead kalau nggak sehat mesinnya. Ini udah kita serviskan, udah kita catnya kehabisan, yang glossy, tinggal yang matte aja. Jadi daripada nggak dicat, kita pasang aja. Oke, tinggal kita pasang. Dan untuk mesinnya udah semua, lampu juga udah kita bersihkan, kemarin agak gelap. Ini tinggal kita pasang. Untuk termostatnya udah pasang juga, semuanya udah tinggal kita bersihkan lagi. Nanti tinggal kita hidupkan nanti, dan pengecekan di bospom, kita lihat tekanan inner pressure bospomnya. Kalau suaranya udah mendingan, tapi kalau bisa kita perhalus lagi dan tenaganya tetap. Oke, kita lanjut dulu ya lur. Udah selesai ya lur untuk kijang dieselnya, dan untuk suaranya alhamdulillah udah adem, nggak terlalu kasar, dan kemelitiknya itu dingin. Untuk lampunya udah kita bersihkan, nggak kelihatan gelap, karena kemarin itu kelihatan gelap. Dan ini adalah suara mesinnya, udah terdengar adem, nggak terlalu kasar kayak kemarin. Dan untuk tekanan presurnya ada di 2 bar. Untuk bospomnya sudah kita ganti semua, tinggal kita bersihkan, kita semprot, kemudian terima gaji. Oke,
Oke, cukup segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.